Perkenalkan, saya Eva Kusuma Suryanti Aritonang, mahasiswa S1 Kebidanan Non-Reguler Institut D2 Dedemusada. Pada saat ini, saya akan melakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Eva Kusuma. Pada saat ini, saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu. Oke, untuk pertama saya mau menanyakan untuk perihal riwayat kehamilan ibu ya. Ini kehamilan berapa Bu? Pertama, bidan. Pertama ya Bu ya. Berarti belum pernah keguguran sebelumnya ya? Belum pernah, alhamdulillah. Untuk hari pertama hari terakhirnya Ibu ingat? 15 Mei 2025. Oke, 15 Mei 2025 ya. Berarti untuk tafsiran persalinannya nanti biasanya itu di tanggal kalau tidak maju atau mundur 12 Februari ya Bu ya. Ya, Bu Bidan. Untuk saat ini Ibu ada keluhan? Alhamdulillah tidak, Bu Bidan. Nggak ada ya, keluar air? Tidak. Darah juga belum ada ya? Belum. Oke. Ada lagi keluhannya? Tidak. Oke, untuk pertama saya akan melakukan pemeriksaan awal ya Bu ya. Kita melakukan pengukuran tinggi badan sama berat badan dulu ya. Boleh kita disitu kita lakukan pengukuran berat badan dulu. Silakan Ibu bisa naik ke atas timbangan. Untuk berat badan Ibu di kisaran 70 kilo ya Bu ya. Oke. Kemudian kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Izin ya Bu ya. Tinggi badan Ibu di 158 cm ya Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya, tanda-tanda vital ya. Yang pertama saya akan mengukur tensi tekanan darah Ibu. Sini ya. Sembari tensinya, saya akan mengukur suhu badan Ibu ya. Ini ya. Suhu Ibu normal ya, 36,1. Tensi Ibu normal ya, dia di 114/81. Namanya juga normal 70 kali per menit. Kemudian saya akan melakukan pengukuran lira yaitu untuk melihat kondisi gizi pada Ibu ya. Siap ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu ya. Untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut Ibu ya. Rambut Ibu bagus, tidak ada ketombe, kemudian tidak rontok dan tidak ada warna kekuningan. Kemudian kulit kepalanya juga tidak bagus ya Bu ya. Tidak ada ketombe. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan konjungtiva sama sklera Ibu ya. Dengan langkah Ibu boleh untuk melihat konjungtiva Ibu boleh lihat ke atas di sini ya Bu ya. Konjungtiva Ibu bagus, merah muda. Kemudian bagian putih pada mata Ibu juga bagus, tidak kotor, putih bersih ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada lubang hidung Ibu ya. Ini untuk melihat apakah Ibu ada polip apa pembengkakan di dalam lubang hidungnya. Izin ya Bu ya, maaf ya. Tidak ada pembengkakan ya Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut Ibu untuk melihat kondisi mulut dan gigi Ibu. Maaf Ibu boleh buka ininya, mulutnya? Izin ya. Oke, mulut Ibu bersih, tidak ada lubang pada giginya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu ya Bu ya. Ini untuk melihat apakah ada serumen. Izin ya Bu. Telinga Ibu bersih ya Bu ya. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Ibu ya untuk melihat apakah ada pembengkakan pada leher Ibu. Izin ya. Oke, tidak ada pembengkakan Ibu ya. Lalu maaf Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu untuk melihat apakah ada di dalam payudara Ibu apakah ada pembengkakan. Saya boleh lepas pakaiannya sedikit ya. Izin ya Bu ya. Oke, izin ya Bu, saya mau lihat payudaranya ya. Oke, payudaranya bersih, air mulanya juga bersih. Lalu saya akan melakukan penekanan, izin ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan.
Oke, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu ya. Ini ada 4 langkah, menentukan tinggi fundus uteri, bagian teratas janin, bawah janin, sama detak jantung bayinya ya Bu ya. Untuk pertama saya akan melakukan pemeriksaan awal. Ibu boleh tepuk kakinya, izin. Oke Bu, pertama-tama saya akan melakukan palpasi, menentukan tinggi fundus uteri ibu dan bagian teratas janin. Oke, bagian teratas janin teraba lembek dan tidak ada lentingan. Kemudian untuk tinggi fundus uterinya berada di 2 jari di bawah posisi sperdeus. Nanti saya akan melakukan pengukuran dari 2 jari di bawah posisi sperdeus sampai ke luruskan kakinya ibu sampai ke simplisis pubis. Untuk tinggi fundus uterinya berada di 36 cm ya Bu ya. Biasanya sih untuk usia kehamilannya sama dengan tinggi fundus uteri. Kemudian untuk pemeriksaan kedua saya akan melakukan untuk menentukan tinggi untuk menentukan bagian ekstremitas bayi ya Bu ya. Pertama tangan saya berada di salah satu perut ibu, kemudian tangan kanan saya meraba untuk bagian kanan teraba memapan dan rata. Kemudian tangan kanan saya menahan, kemudian tangan kiri saya meraba. Teraba ada benjolan dan tonjol-tonjolan. Kemudian di bagian kiri adalah kaki-kaki bayi, ekstremitas atau ekstremitas bayi. Lalu kemudian saya akan melakukan pemeriksaan detak jantung bayi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan detak jantung ibu ya. Oke, untuk ininya profnya saya letakkan di bagian punggung janin, 3 jari di bawah pusat, terus menghadap ke kiri, agak ke kiri ya. Izin ya Bu. Detak jantung bayi ibu normalnya di 140 kali per menit ya. Level ketiga yaitu untuk menentukan bagian ke bawah janin. Pertama-tama saya akan melakukan palpasi, izin ya Bu ya. Teraba, keras dan melenting. Berarti bagian terbawah janin adalah kepala. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan level keempat, yaitu untuk menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Pertama-tama saya akan melakukan palpasi, izin ya Bu. Jika dari saya bertemu berarti kepala berada di pintu atas panggul. Jika tidak bertemu berarti bagian teratas janin sudah masuk pintu atas panggul, dan ini ke tangan saya tidak menyatu, berarti bagian teratas janin sudah masuk pintu atas panggul ya Bu ya. Oke. Kemudian kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada tungkai kaki ibu ya, untuk melihat apakah ada pembekakan di kaki ibu sama kebersihan kuku kaki ibu ya. Izin ya Bu ya, saya lihat ya. Oke, maaf Bu, saya akan melakukan pemeriksaan ya sedikit ya Bu ya. Pada kaki ibu, tungkai ibu tidak ada pembekakan ya Bu ya. Kemudian untuk kulit kakinya, janinnya bersih, tidak ada kotoran, dan saya melakukan penekanan juga kulit kukunya kelihatan merah muda. Kemudian maaf, saya akan melakukan pemeriksaan pada vagina ibu untuk melihat kebersihan vagina ibu ya. Izin ya Bu ya. Boleh tutup kakinya Bu? Izin ya. Oke, vaginanya ibu bersih, tidak ada keputihan, tidak ada benjolan. Oke, kemudian semuanya bersih ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan yang terakhir ya Bu ya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella pada lutut ibu untuk melihat apakah sistem saraf ibu berfungsi dengan baik atau tidak. Pertama, kaki ibu mengintai sudah, lalu kemudian saya akan melakukan penekanan atau ketekan pada alat saya ke lutut ibu ya Bu ya. Izin ya Bu ya. Oke, kaki ibu goyang berarti sistem saraf ibu fungsi dengan baik.